Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun ini merupakan tugas 1-1A8 dengan saya Elmi Asis SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pindrang dari UPT SMP Negeri 1 Cempa dengan fasilitator Pak Ansar dan pengajar praktik Pak Awaluddin R. Pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1 bahwa yang pertama, murid harus memahami materi ajar yang saya sampaikan. Di setiap proses pembelajaran, saya menuntut siswa untuk memahami setiap materi yang saya ajarkan demi untuk menuntaskan atau mencapai tujuan pembelajaran tanpa melihat minat dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, murid harus patuh pada guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered learning. Seringkali kita sebagai seorang guru merasa lelah, letih, capek, bahkan kehausan dalam mengajar karena pada saat menjelaskan materi oleh peserta didik, kita sebagai seorang guru dominan dalam kelas daripada peserta didik. Yang ketiga, murid kurang aktif dan kurang motivasi dalam proses belajar mengajar. Di tahap ini, saya sering sekali merasakan ketika suasana kelas menjadi diam. Contoh, pada saat saya bertanya, apakah kalian sudah mengerti? Lalu peserta didik diam. Kemudian saya merasa bahwa peserta didik kurang motivasi dalam belajar. Yang keempat, mengutamakan aspek kognitif murid. Di sini, saya selalu menuntut siswa untuk mengerjakan tugas agar mereka mendapatkan nilai, atau hanya menilai siswa dari kesanggupan mereka mengerjakan tugas tanpa saya memikirkan aspek yang lain. Yang kelima, fokus pada pencapaian KKM. Sering sekali saya melupakan bahwa dalam proses pembelajaran bukan hanya fokus mentransfer ilmu, akan tetapi bagaimana kita mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan kepada peserta didik. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, tidak lagi fokus pada penilaian kognitif, melainkan pendidik harus lebih cermat melihat bakat serta kreativitas peserta didik. Karena masing-masing murid memiliki bakat dan kreativitasnya dalam belajar. Yang kedua, lebih memerdekakan anak dalam proses belajar mengajar. Maksudnya yaitu memberikan kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, serta kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif, salah satunya dengan memberikan games edukasi, karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa bermain itu merupakan kodrat anak. Yang keempat, memberikan apresiasi atau reward kepada peserta didik agar mereka lebih termotivasi dalam belajar, serta meniadakan punishment atau hukuman. Pemberian apresiasi atau reward membuat anak merasa bangga sehingga yang lain akan termotivasi untuk lebih belajar lagi. Yang terakhir, merubah pola pikir bahwa guru bukan hanya satu-satunya sumber belajar,
karena masih banyak sumber belajar yang lain yang bisa digunakan sebagai sumber belajar oleh peserta didik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila di setiap pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, yaitu menerapkan sistem AMONG atau tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Setelah melakukan refleksi, maka ditarik kesimpulan sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu lahir seperti kertas yang garisnya samar-samar, sehingga tugas kita sebagai pendidik menebalkannya dengan cara menuntun minat dan bakat anak tersebut. Pendidik pula sebagai suri tauladan bagi peserta didik, yaitu dengan menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila serta berbudi pekerti yang baik. Karena sejatinya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dengan memuliakan anak. Demikianlah pemaparan materi saya, yaitu koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam belajar, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.